Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah dan insya Allah kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik tema 4C dan kita hari ini akan belajar pelajaran PPKN. Oke, nah pelajaran PPKN kita hari ini akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Oke, sebelum kita mulai, yuk kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam lingkungan ya. Ada lingkungan yang bersih, ada lingkungan yang tidak bersih. Kemudian ada juga cara memilih lingkungan serta beberapa contoh kerusakan lingkungan. Nah, sekarang dari pembelajaran kemarin kita akan bahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai manusia terhadap lingkungan itu sendiri. Yuk kita mulai. Oke, sebelumnya kita membahas lebih jauh, Ibu pengen tahu deh, kalian masih ingat enggak sih tentang apa itu hak? Ada yang ingat? Ya, hak adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia atau segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia. Dan ini diperolehnya sejak lahir ya. Jadi sejak lahir sudah kita semua manusia sudah mendapatkan hak. Kemudian jika ada hak pasti akan ada juga yang namanya kewajiban. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan. Nah, dalam pelaksanaannya kita juga harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi setelah kita melaksanakan kewajiban, kita boleh menuntut hak kita. Begitu pula sebaliknya, kita boleh mendapatkan hak setelah kita melaksanakan kewajiban kita. Jadi, antara hak dan kewajiban harus seimbang. Lalu, untuk lingkungan pun kita juga harus melakukannya secara seimbang pula ya antara hak dan kewajiban. Oke, sekarang kita membaca terlebih dahulu. Yuk, ayo membaca. Kalian boleh lihat bacaannya di buku tematik halaman 106 atau boleh yuk simak di sini. Teks yang akan kita baca berjudul Lingkungan Tempat Tinggal Bella. Oke, kita baca yuk. Lingkungan tempat tinggal Bella tertata dengan rapi dan bersih. Kata ibu, saat Bella belum lahir, lingkungan tempat tinggal mereka sangat kotor. Saat itu, di lingkungan tempat tinggal mereka belum ada pengaturan pembuangan sampah. Warga di lingkungan rumah Bella umumnya belum melaksanakan kewajibannya dalam menjaga lingkungan. Hampir setiap orang membuang sampah di mana saja sehingga timbul berbagai penyakit seperti muntaber dan demam berdarah. Karena banyak orang yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka hak-hak masyarakat umum untuk mendapat lingkungan yang sehat dan bersih menjadi terampas. Akibatnya, banyak warga terjangkit penyakit. Kata ibu, jika kita tinggal di lingkungan yang sehat, tubuh kita pun akan menjadi sehat. Sebaliknya, jika kita tinggal di dalam lingkungan yang tidak sehat, tubuh kita pun dapat terserang penyakit. Nah, dari situ, dari teks yang sudah kita baca, kita tahu bahwa ternyata dulu tempat tinggal Bella itu lingkungannya merupakan lingkungan yang kotor, namun sekarang sudah menjadi lingkungan yang bersih. Kemudian, ternyata jika kita tinggal di lingkungan yang bersih, maka tubuh kita akan menjadi sehat. Sebaliknya, kalau kita tinggal di lingkungan yang kotor, tubuh kita cenderung akan lebih rentan terkena penyakit. Nah, sekarang kita lihat yang berikut ini. Ayo kita amati. Lihat gambar di sisi kiri kalian dan lihat gambar di sisi kanan kalian. Jelas terlihat ya, mana kalian pasti bisa membedakan yang mana lingkungan yang bersih dan mana yang kotor. Ya, gambar yang pertama itu merupakan contoh lingkungan yang bersih, sedangkan yang kedua merupakan lingkungan yang kotor. Di lingkungan yang bersih kita lihat tidak ada sampah di situ, ya. Kemudian pohon-pohon tumbuh dengan subur dan semuanya tertata dengan rapi. Berbeda dengan lingkungan yang kotor. Kalian bisa lihat
Yang paling mencolok sekali adalah adanya sampah yang dibuang di pinggir jalan. Bahkan sampai bertumpuk seperti itu ya. Nah, itu pasti menimbulkan bau dan yang pastinya itu akan menjadi salah satu sumber penyakit juga. Nah, sekarang mengapa lingkungan bisa kotor seperti itu? Nah, adakah yang tahu? Nah, lingkungan yang kotor ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih. Ya, mereka mengabaikan aturan atau kewajiban mereka untuk melakukan hidup secara bersih. Jadi mereka ya hanya misalnya contohnya buang sampah tadi, karena mereka nggak sadar ya udahlah yang penting aku bisa buang sampah. Namun ternyata efeknya atau akibatnya sangat fatal ya kalau kita membiasakan hal seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yuk, memangnya dampak lingkungan yang kotor itu apa sih atau akibat jika lingkungan di sekitar kita kotor? Yang pertama yaitu bisa terjadi pencemaran. Pencemaran ini bukan hanya pencemaran udara atau polusi ya, tapi juga pencemaran air, kemudian pencemaran tanah ya, sehingga nanti akibatnya bisa air menjadi kotor, kemudian tumbuhan juga tidak bisa hidup dengan baik ya kalau terjadi pencemaran tanah. Next, karena tadi lingkungan yang kotor pasti akan timbul banyak penyakit karena tempat yang kotor itu merupakan sarang dari penyakit. Seperti tadi di teks yang Bella itu muncul penyakit seperti muntaber dan demam berdarah. Ada juga penyakit lain seperti contohnya misalnya diare atau bahkan penyakit kulit ya. Nah, itu adalah penyakit yang diakibatkan karena lingkungan yang kotor. Selain itu, dalam jangka panjang juga bisa terjadi bencana ya, entah itu bencana banjir maupun bencana bencana banjir ya yang masih umum ya karena lingkungan yang kotor. Nah, itulah beberapa contoh dampak atau akibat jika lingkungan di sekitar kita kotor. Nah, sekarang kita akan lihat lalu bagaimana atau apa sih hak manusia terhadap lingkungan? Nah, supaya kita tahu bahwa ternyata lingkungan yang kotor itu tidak baik, maka kita juga harus tahu hak kita dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Lingkungan ini sudah Allah ciptakan dengan begitu indahnya, dengan begitu beragam sumber daya alam yang ada. Nah, sekarang hak manusia terhadap lingkungan itu apa sih? Nah, manusia berhak untuk memanfaatkan lingkungan. Allah menciptakan semua ini memang tujuannya untuk dimanfaatkan manusia. Namun harus diingat pemanfaatannya tidak boleh sembarangan ya, atau tidak boleh seenaknya sendiri. Kemudian selain itu manusia juga berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, kita itu punya hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Oleh karena itu, kita sebagai sesama manusia juga harus menjaga kebersihan lingkungan. Karena kenapa? Kalau misalnya kan kita sama-sama berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, tapi misalnya ada sekelompok orang yang tidak menjaga kebersihan lingkungan tersebut, otomatis nanti hak kita pun juga bisa terampas ya. Oke, kemudian selanjutnya, nah ternyata selain hak kita tadi berhak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, kita juga wajib melakukan kegiatan terhadap lingkungan supaya hak kita bisa terpenuhi. Nah, kewajiban apa sih yang harus kita lakukan terhadap lingkungan? Nah, kewajibannya ini ternyata merupakan bentuk dari pengamalan Pancasila, sila yang kedua. Nah, kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan lingkungan. Tadi ya sudah Ibu sampaikan bahwa kewajiban ini merupakan pengamalan Pancasila, sila yang kedua, atau merupakan cerminan dari Pancasila, sila yang kedua. Nah, apa sih bunyi sila yang kedua? Bunyi sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maksudnya bahwa kita sebagai manusia yang beradab atau mempunyai adab
itu wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan, wajib untuk menjaga lingkungan supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kita juga ikut mendapatkan haknya, dapat merasakan haknya, yaitu mendapat lingkungan yang bersih, juga tentunya untuk jangka panjangnya lingkungan kita bisa tetap lestari. Nah, sekarang apa saja sih yang wajib kita lakukan atau contoh kegiatan untuk melestarikan lingkungan? Nah, berikut adalah beberapa upaya atau usaha untuk melestarikan lingkungan. Nah, upaya-upaya ini kalian bisa lakukan mulai dari diri kalian sendiri. Karena kalau tidak dari diri kalian sendiri, mulai dari mana lagi coba ya? Kalau kalian sudah sadar tentang kebersihan lingkungan atau untuk melestarikan lingkungan, pada akhirnya nanti kalian bisa mengajak teman, saudara, atau keluarga kalian yang akhirnya nanti akan semakin meluas ya, sehingga lingkungan yang ada di sekitar kita bisa terjaga kebersihannya dan nantinya bumi kita itu memiliki lingkungan yang bersih, kemudian juga tetap lestari. Oke, nah upayanya atau usahanya yang pertama yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Nah, ini hal yang sepele ya. Nah, mulailah dari kalian untuk membuang sampah pada tempat sampah. Kemudian mendaur ulang sampah. Nah, sampah-sampah seperti sampah plastik silahkan kalian selain kurangi penggunaannya, silahkan juga untuk didaur ulang ya. Kalian bisa gunakan untuk membuat suatu kerajinan misalnya. Nah, itu supaya tidak menumpuk sampah plastiknya ya. Kemudian selain itu juga menghemat penggunaan bahan bakar, karena bahan bakar ini kan diperoleh dengan cara menambang. Nah, biasanya saat menambang bahan bakar ini dia akan sedikit banyak pasti akan merusak lingkungan. Oleh karena itu, supaya lingkungannya tidak rusak, kita juga harus menghemat penggunaan bahan bakarnya ya, supaya tidak terjadi penambangan secara besar-besaran sehingga lingkungan tetap lestari. Menghemat penggunaan air dan listrik ya, tentu saja ya kita harus menghemat karena walaupun misalnya air ini adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui, tapi kita juga harus menghematnya supaya air yang bersih ini nantinya tetap ada. Next, menanam pohon atau melakukan penghijauan. Nah, ini bisa kalian lakukan di rumah ya dengan menanam misalnya tanaman-tanaman yang mungkin kecil gitu ya, untuk supaya misalnya rumah kalian terlihat lebih indah dan lebih asri. Nah, dari hal kecil itu nanti bisa saja kalian melakukan penghijauan secara besar-besaran ya. Nanti kalian bisa ikut aksi atau kegiatan untuk melakukan penghijauan. Nah, yang terakhir juga bisa juga kalian lakukan dengan cara bekerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Jadi ini adalah upaya yang bisa kita lakukan, upaya yang mungkin sederhana tapi ternyata upaya-upaya ini bisa menjaga lingkungan kita untuk tetap lestari. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan ya. Oleh karena itu pesan Ibu, silahkan kita mari mulai dari diri sendiri untuk menjaga kelestarian lingkungan supaya nantinya kita juga bisa mendapatkan lingkungan yang bersih dan juga sehat. Nah, untuk yang terakhir yuk kita lakukan latihannya. Silahkan kalian boleh buka halaman 108. Nah, di situ ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu menggunakan sampah plastik yang mudah terurai di alam. Kedua, menggunakan pupuk kompos daripada pupuk buatan. Yang ketiga, membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan yang digunakan sebagai lahan pertanian. Dan yang keempat, membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Dan yang kelima, membangun rumah di bantaran sungai. Nah, kira-kira kalian coba beri tanda centang untuk kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Ingat, tanda centang atau tanda checklist pada kegiatan yang merusak lingkungan. Oke, kira-kira apa saja ya? Oke, beri waktu 30 detik ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Time is up. Dan apa ya jawabannya? Nah, yang pertama lihat, ternyata menggunakan plastik yang mudah terurai itu bukan merupakan kegiatan yang dapat merusak lingkungan ya. Makanya pilihlah kalian plastik yang mudah terurai, atau lebih baiknya kurangi penggunaan plastik ya. Kemudian menggunakan pupuk kompos daripada pupuk buatan. Ya, seperti yang kita tahu, pupuk kompos itu merupakan pupuk yang terbuat dari tumbuhan, sisa-sisa bahan makanan juga. Nah, ternyata ini merupakan kegiatan yang tidak dapat merusak lingkungan ya. Kemudian yang ketiga, membuat sengkedan di daerah lereng pegunungan. Ini juga merupakan kegiatan yang tidak merusak lingkungan ya, karena dengan membuat sengkedan di daerah pegunungan, biasanya untuk lahan pertanian ini bisa juga membantu untuk mencegah terjadinya longsor dan juga membantu untuk sebagai daerah resapan air. Nah, kemudian membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Kira-kira dapat merusak lingkungan tidak ya? Ya, ternyata jika kita membuka hutan, dijadikan lahan pertanian semua, misalnya dijadikan lahan kelapa sawit maupun tanaman yang lainnya, itu bisa merusak lingkungan. Karena seperti yang pernah Ibu sampaikan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia dan dia juga bisa menjaga keseimbangan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu membangun rumah di bantaran sungai. Pastinya ini bisa merusak lingkungan karena daerah di bantaran sungai atau di sekitar sungai, di pinggir sungai itu harusnya dijadikan sebagai lahan kosong supaya aliran sungainya tetap berjalan atau alirannya mengalir dengan baik. Namun ini malah ada yang membuat pemukiman atau perumahan, dan ini pastinya bisa merusak lingkungan. Nah, itu dia tadi jawaban untuk latihan di halaman 108. Oke, itu dia materi untuk hari ini. Terima kasih sudah menyimak, dan let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oke, Ibu akhiri, tetap semangat, jaga kesehatan kalian terus, dan jangan pernah mengeluh ya. Jangan pernah mengeluh tentang pembelajaran yang masih daring ini. Oke? Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.